Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video materi Shokyu Bunpoichi. Shokyu Bunpoichi di sini berisikan kosakata baru dan tata bahasa bahasa Jepang yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Jangan lupa untuk menghafalkan kosakata barunya dan juga mencatat bagian-bagian pola kalimat atau tata bahasa yang sekiranya nanti penting dan perlu dicatat. Selamat belajar dan simak baik-baik video berikut ini. Gambatte kudasai. Oke, minasan, kita awali dengan atarashi kotoba atau kosakata baru untuk bab 11 ini. Ada kosakata yang mungkin sudah kalian terima di bab sebelumnya, tetapi ada tambahan ya. Jadi meskipun kosakatanya sama, mungkin nanti pasti ada penjelasannya lagi atau penggunaannya. Dan di sini kembali lagi ada kata bantu bilangan yang mungkin sebenarnya dari bab 1 juga sudah kalian dapatkan. Ini beda jenis saja, jadi ya kalian bisa cek lagi di lampiran di buku terjemahan ya. Ada tabel-tabel, nanti kalian bisa pelajari di situ sambil menghafalkan kosakata baru selain kata kerja, kata benda, dan ungkapan-ungkapan lain. Oke. 皆さん行きましょう。練習 1番。何々が何々あります。Ini pola kalimatnya sebenarnya mirip ya dengan pola kalimat yang di bab sebelumnya. Bedanya di kata bantu bilangan. Jadi di sini ada rumus kata benda ke kata bantu bilangan arimas atau predikatnya kata kerja gitu ya. Rebung mikan ga 5つあります。みかんが5つあります。Kalau di bahasa Indonesia kan, jadi ada 5 buah jeruk. Sugi mikan ga yatsu arimasu. Ada 8 buah jeruk. Mikan ga to arimasu. Ada 10 buah jeruk. Nah, jadi kata bantu bilangannya di sini posisinya ada di sebelum kata kerja ya. Jadi sebelum arimasu. Jadi kalau kalian mau menanyakan berapa buahnya, atau ya ingin menanya kata bantu bilangannya, bisa pakai kata tanya ikutsu. Contohnya, mikan ga ikutsu arimasu ka? Jadi jangan lupa untuk partikel ka di belakang ya. Jadi kalau diartikan, jadi ada berapa buah jeruk. Oke, tsugi renshu 2番. Nani-nani o nani-nani kaimashita. Nah, jadi di sini ada objek, partikel O, kata bantu bilangan, kata kerja. Jadi tetap ya, kata bantu bilangan ada di sebelum kata kerja. Nah, kata kerjanya di sini kebetulan membutuhkan objek. Jadi contohnya, 80 yen no kitte o 1枚 kaimashita. Jadi untuk lembaran gitu ya, untuk benda-benda yang tipis, jadi pakai kata bantu bilangan mai. Jadi di sini diartikan membeli 1 lembar perangko 80 yen. Jadi 80 yen no kitte o 4枚 kaimashita. Membeli 4 lembar perangko 80 yen. Lalu 80 yen no kitte o 9枚 kaimashita. Membeli 9 lembar perangko 80 yen. Kalau ingin menanyakan kata bantu bilangan sama dengan yang di renshu E yang pertama ya. Jadi ada kata tanya. Diletakkan di sebelum kata kerjanya juga. Karena ini lembaran, jadi kata tanyanya juga berbeda dari renshu E sebelumnya. Jadi 80 yen no kitte o nanmai kaimashita ka? Membeli berapa lembar perangko 80 yen. Renshu E 3番 nani-nani ni nani-nani ga nani-nani imasu. Agak panjang ya. Jadi di sini rumusnya kata benda tempat nih, kata benda ga, kata bantu bilangan imas. Ini polanya sama dengan bab sebelumnya, tapi bedanya di kata bantu bilangan lagi ya, sama dengan renshu yang pertama tadi, tapi beda bab. Contohnya di sini kono kurasu ni ryugakusei ga hitori imasu.
Nah, jadi kalau di bab sebelumnya kan nggak ada kata bantu bilangan. Nah, kata bantu bilangan lagi-lagi berada di sebelum predikatnya atau kata kerja di sini ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan bab sebelumnya juga untuk penerjemahan, tinggal menambahkan kata bantu bilangan. Contohnya, misalkan, Konokurasni ni ryugakusei ga hitori imasu. Di kelas ini ada satu orang mahasiswa asing atau pelajar asing ya. Konokurasni ni ryugakusei ga futari imasu. Jadi di kelas ini ada 2 orang pelajar asing, mahasiswa asing. Konokurasni ni ryugakusei ga 4 imasu. Di kelas ini ada 4 orang mahasiswa asing atau siswa asing, pelajar asing. Lalu kalau mau menanyakan berapa orangnya, dari kata bantu bilangan di atas bisa diubah menjadi nani. Contohnya, kono kurasu ni ryugakusei ga nani imasu ka? Ya, ada berapa orang pelajar asing di kelas ini. Renshu 4番, nani ni nani eiga o mimasu. Di sini mungkin objek dan kata kerjanya, predikatnya gitu, mungkin bisa jadi berbeda. Tapi saya sesuaikan dengan Renshu E. Rumusnya adalah jangka waktu atau durasi. Ini kata bantu bilangan, objek O, kata kerja. Reibo, ishukan ni ikkai eiga o mimasu. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bisa dari kanan ya. Menonton film 1 kali dalam 1 minggu. Jadi partikel ni di sini menunjukkan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Rebung nibang, ikkagetsu ni 2 kai eiga o mimasu. Menonton film 2 kali dalam 1 bulan. 1 nen ni 5 kai gurai eiga o mimasu. Menonton film sekitar 5 kali atau kira-kira 5 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi ada jangka waktu, ada kata bantu yang berhubungan dengan frekuensi ya. Nah, jadi di sini menunjukkan melakukan kata kerja tersebut selama sekian kali dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Kalau mau menanyakan berapa kali melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, bisa pakai nangkai. Contohnya, 1 nen ni nangkai eiga o mimasu ka? Kalau misalkan masih mengira-ngira, kalian bisa pakai contoh yang ketiga, 5 kai gurai. Karena dalam jangka waktu setahun, mungkin sudah lupa ya kalau ditanya, ya hanya perkiraan saja gitu boleh. Untuk renshu yang kelima, nani de, nani nihongo benkyou shimashita. Nah, di sini sebenarnya yang akan kita pelajari adalah yang tengah saja ya kata bantu bilangannya. Jadi yang lain mungkin bisa menyesuaikan nanti. Nah, di sini ada rumus, kata benda tempat D, kata bantu bilangan, objek O, kata kerja. Nah, di sini mungkin sedikit mirip ya dengan Renshu E yang keempat sebenarnya. Tapi bedanya kalau di Renshu E yang keempat, di situ kan menanyakan frekuensi dalam satu jangka waktu gitu, jangka waktu tertentu. Tapi di sini kita fokusnya ke berapa lama atau selama berapa lama gitu ya melakukan kata kerja tersebut. Jadi ada rebung kunide goshukan nihongo benkyou shimashita. Jadi belajar bahasa Jepang selama 5 minggu di negara asal. Jadi tidak lagi menunjukkan frekuensi, jadi berapa kali dalam 1 tahun. Nah, itu sudah di bab 4, makanya di Renshu E yang keempat. Makanya tidak pakai partikel ya di sini. Lalu, rebung yang kedua, kunide 6 kagetsu nihongo benkyou shimashita. Belajar bahasa Jepang selama 6 bulan di negara asal. Kunide 1 nen gurai nihongo benkyou shimashita. Belajar bahasa Jepang selama 1 tahun di negara asal. Jadi kalau mau menanyakan berapa lamanya, kalian bisa pakai dono kurai. Contohnya, dono kurai nihongo benkyou shimashita ka? Belajar bahasa Jepang berapa lama? Ya, jadi kira-kira ya. Dono kurai. Kira-kira berapa lama? Oke. 最後の文系です。練習 6番. Nani ka karimasu. Nah, di sini sebenarnya
Rumusnya intinya menunjukkan kata benda tempat kara, kata benda tempat made, kendaraan de, kata bantu bilangan kakarimas. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan memerlukan atau membutuhkan atau memakan waktu sekitar sekian kata bantu bilangan ini ya, selama sekian dari tempat A sampai tempat B menggunakan kendaraan apa. Gitu ya. Reibon ichiban, watashi no kuni kara Nihon made hikouki de 4 jikan kakarimasu. Lagi-lagi tidak pakai partikel ya, sama dengan renshu yang kelima karena ini menunjukkan selama gitu ya. Jadi membutuhkan atau memerlukan waktu selama 4 jam dari negara saya sampai negara Jepang menggunakan pesawat. Itu ya. Tsugi, watashi no kuni kara Nihon made hikouki de 5 jikan han kakarimasu. Membutuhkan 5 jam lebih 30 menit dari negara saya sampai negara Jepang menggunakan pesawat. Watashi no kuni kara Nihon made hikouki de 12 jikan kakarimasu. Membutuhkan 12 jam dari negara saya sampai Jepang menggunakan pesawat. Nah, karena ini sama-sama menanyakan selama berapa lama gitu, jadi kata tanyanya sama pakai donokurai, sama dengan renshu sebelumnya ya. Contohnya berarti watashi no anata no kuni kara gitu ya, karena kalau menanyakan orang berarti nanti berubah jadi anata. Anata no kuni kara Nihon made hikouki de donokurai kakarimasu ka? Gitu. Jadi membutuhkan berapa lama dari negara Anda sampai negara Jepang menggunakan pesawat gitu. Minasang, bab ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan Renshubi, latihan-latihan, serta kuis-kuis untuk materi pada Shoki Bumpo Ichi semester ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mata aimashou.